Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, kita mulai mudarasah kitab Al-Ajurumiyah ya. Kita masih dalam pembahasan jawazim atau yang menjazmkan fi'il mudhari'. Sebagaimana kita ketahui, kita sudah membahas al-jawazim dibagi menjadi dua dahulu ya. Apa-apa yang menjazmkan fi'il mudhari', satu fi'il saja. Kita sudah bahas hal itu, qism yang itu, maka kita masuk al-qismu ats-tsani ya, yaitu ma yajzimu fi'laini, yang menjazmkan dua fi'il. Istilah fi'il yang pertama fi'lu syart disebutnya ya. Fi'il yang pertama fi'lu asyart, yang kedua disebutnya jawabu syart. Nah, maka kita sudah bagi juga menjadi 4 ya. Menjadi 4, yaitu harfun bittifaq, in, harfun alal asah izma, ismun alal asah mahma, sama ismun bittifaq, yaitu banyak sisanya ya. Yang kita bahas sesuai dengan urutan Ibnu Ajurum ya. Yang pertama kita akan membahas in. Berarti ini in merupakan qism yang kedua, yajzimu fi'lain, dan qism harfun bittifaq. Sebagaimana kita ketahui, ketika kita bilang harfun, berarti kita tidak perlu bingung dia itu mempunyai mahal atau tidak, karena seluruh huruf itu la mahalla lahu minal i'rab, tidak punya mahal di dalam i'rab. In ya, in itu ya harfu syartin jazimin gitu kan, bilangnya harfu syartin, harfu syartin jazimin gitu ya. Yajzimu fi'lain, al-awwal fi'lu syart wa tsani jawabuhu wa jazaohu gitu. Jadi harfu syartin jazimin atau harfu syartin wa jazmin. Boleh ya, harfu syartin wa jazmin. Yajzimu, ana tulis saja yajzimu fi'laini. Al-awwal fi'lu syart wa tsani jawabuhu wa jazaohu. Nah, gitu ya. Kita langsung ambil contoh. Ini mulai dalam pembahasan kaifiyatul i'rab ya. Perhatikan kenapa kita harus ketahui dia itu huruf atau bukan. Contohnya in tudzakir tanjah misalkan. In tudzakir tanjah. Kita lihat in masuk kepada dua fi'il mudhari', di mana fi'il mudhari'nya itu dua-duanya jazm ya, majzum dengan ciri sukun. In tudzakir, in harfu syartin jazimin yazimu fi'lain, al-awwal fi'lu syart wa tsani jawabuhu wa jazaohu. Maksudnya yang kedua itu fi'il syarat dan jawab syarat. Yang kedua itu jawab syarat dan jaza syarat itu ya. Tudzakir fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' ya, majzumun bi'in wa alamatu jazmi as-sukun, wa fa'il dhamir mustatir fihi wujuban taqdiru anta. Tanjah fi'lun mudhari' atau tanjah jawab syarat majzumun bi'in wa alamatu jazmihi as-sukun, wal fa'il dhamir mustatir fihi wujuban taqdiru anta. Nah, seperti itulah. Kita insyaallah akan belajar ya secara detail kaifiyatul i'rab. Tapi kita
untuk sekedar faham ketika ada in harus dan mesti menjazmkan dua fi'il. Kita sudah bahas juga fi'il mudhari ketika majzum seluruh tasrifannya dan ciri-cirinya kita sudah bahas. In tudzakir tanjah. Yang kedua, urutan Ibnu Ajurum ialah ma. Ma masuk ke kategori ismun bittifaq. Ma masuk ke kategori ismun bittifaq. Ana bilang dulu kegunaan ma ini li ghairil aqil. Bukan kepada yang berakal ya. Maksudnya gimana? Bukan kepada orang. Gimana masih bingung? Kita langsung ke contoh. Contohnya wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa ma di sini wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Kalau kita lihat wa ma taf'alu dan apa-apa yang kalian kerjakan atau lakukan min khairin berupa kebaikan ya'lamhu Allah, niscaya Allah benar-benar dan akan mengetahuinya. Kita bilang dan apa-apa yang kalian lakukan. Ma di sini apa-apa yang kalian lakukan sesuatu yang bukan berakal. Apakah orang? Tidak, min khairin di sini perjelas min khairin berupa kebaikan, maka bukan untuk yang berakal. Dan ma itu kita bilang ismu syartin. Kita bilang ismu syartin jazimin. Yajzimu fi'laini, menjazmkan dua fi'il ya sampai akhir. Kalau kita bilang ismun, perhatikan harus dan wajib ada mahal di dalam i'rab. Apakah dia marfu', mansub atau majrur? Maka konsekuensinya ketika kita bilang ma itu ismu syartin, sebagaimana kita menghukumi dia dengan isim biasa, tetapi dia ada makna syarat, menjazmkan dua fi'il. Di sini kita perhatikan, dan apa-apa yang kalian lakukan, berarti ma di sini taf'alu kalian lakukan. Apa yang kalian lakukan? Ma, apapun itu. Berarti ma di sini sebagai maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih atau maf'ul bih muqaddam ya. Taf'alu fi'il plus fa'il yaitu wawu ya. Min khairin jar wal majrur yang menerangkan ma itu sendiri atau yang berkaitan dengan taf'alu bisa. Ya'lamhu Allah ini jawabu syarat majzum ya. Ciri jazmnya dengan sukun, fa'ilnya lafzul jalalah, alha ini maf'ul bi. Maka seperti itu. Kalau kita bilang ismu syartin wajib, kita tahu dan mesti dia itu mahalnya itu sebagai apa. Di sini kebetulan dia itu di sini sebagai maf'ul muqaddam. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Yang kisam kedua yaitu man. Man
Afwan, yang ma dulu ada yang terlewat ya. Ma kan hukum asalnya li ghairil aqil. Akan tetapi di beberapa keadaan ma itu masuk di dalamnya yang berakal, akan tetapi hukum asalnya bukan yang berakal. Dalilnya di dalam Al-Qur'an, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Telah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang di langit dan di bumi, atau di bumi dan di langit. Yang di bumi, ada nggak manusia yang berakal? Ada. Bertasbih nggak? Iya, bertasbih. Maka di sini masuk di dalamnya yang berakal. Jadi hukum asalnya itu li ghairil aqil, akan tetapi di beberapa keadaan suka dipakai untuk yang berakal pula, tetapi lebih umum masuk yang berakal dan tidak kalau di ayat tersebut. Kalau man lil aqil, ini untuk yang berakal. Dan man ini masuk ke kategori ismu syartin, sama ismu syartin jazimin, yajzimu fi'laini, fi'laini sampai akhir. Maka kita ambil contoh man ya'mal su'an yujza bihi. Man ya'mal su'an yujza bihi. Kalau kita lihat man di sini isim syarat, maka konsekuensinya harus kita bilang dia itu punya mahal di dalam i'rab. Ketika man isim di awal jumlah, sebagaimana kita ketahui, kita itu pasti menghubungi sebagai mubtada. Jadi man mubtadaun bisa, atau ismu syartin jazimin yazimu fi'lain al-awwal fi'lu syart wa tsani jawabuhu wa jazaohu, atau ismu syartin jazimin mubtadaun. Nah, bisa lah ya. Jadi kita bilang ismu syartin jazimin yazimu fi'lain al-awwal fi'lu syart wa tsani jawabuhu wa jazaohu mubtadaun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Nah, bisa gitu ya. Jadi man mubtada. Kalau mubtada harus ada khobarnya. Kita langsung bilang aja sisanya itu khobar. Sisanya khobar. Kita bilang sisanya khobar. Supaya gampang. Sisanya itu khobar. Ini kan man mubtada. Ya'mal fi'il mudhari' majzum oleh siapa? Oleh man. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Fa'ilnya domir mustatir takdiruhu huwa, yang kembali ke man. Gitu. Su'an barang siapa atau siapa saja yang mengerjakan su'an, suatu kejelekan. Su'an berarti su'an sebagai maf'ul bih. Nah, ini fi'ilnya. Yujza bihi. Niscaya dia akan diganjar terhadapnya atau terhadap perbuatan tersebut. Maka yujza ini sebagai jawabu syart. Jawabu syart majzum ya. Di sini majzum, kok di sini fathah? Ingat, yujza ini mu'tal akhir. Berarti di sini fi'il mudhari majhul ya, majzumun biman wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah
wa huwa al-alif. Nanti kita bahas secara rinci ya, kaifiyah i'rabnya di kitab Kafrawi ya. Jika kita kalau menginginkan secara detail bagaimana cara kaifiyat untuk mengi'rab secara detail seperti ini di Al-Kafrawi. Akan tetapi step pertama utama, yang paling utama itu kaidahnya itu mesti dihafal dahulu ya. Mesti dihafal dahulu. Bagaimana kita mau mengi'rab ini kalau kita tidak tahu ma itu isim atau huruf gitu ya. Contoh sederhananya seperti itu. Nah, ini jumlah seperti itu. Akan tetapi kadang-kadang kita menemukan janganlah. Tadinya Anda mau menerangkan bahwa secara umum lah, secara sebentar atau kilasan sedikit lah. Bagaimana kita mau membedakan ma di sini kan ma juga sebagai isim ya, isim di awal jumlah. Tetapi kok di sini dihukumi maf'ul bih. Sedangkan man yang di bawah ini juga isim yang di awal jumlah kok dihukumi mubtada. Bagaimana cara membedakan dia itu sebagai maf'ul bih atau sebagai mubtada? Ini kadang-kadang sering terbalik. Ana kasih tahu salah satu kebanyakan ciri ya. Gampangnya agar membedakan baik itu isim syarat ya, apapun itu, baik ma atau man, kebanyakan man atau ma sih ya. Ketika setelah ma atau setelah man ada fi'il, fi'ilnya itu lazim, kemungkinan besar ma atau man itu mubtada. Sekali lagi, ketika fi'il sesudah ma atau man itu fi'il lazim, kemungkinan besar ma atau man itu mubtada. Ana ambil contoh man yadhhab atau man yajlis, jangan man yajlis, man yaqra Al-Quran, misalkan Al-Qur'ana yuhmad. Afwan, salah. Afwan. Man yajlis. Misalkan man yajlis, misalkan di sini yukrom. Siapa yang duduk di sini, misalkan man yajlis yukrom, dimuliakan. Kita lihat setelah man itu ada yajlis. Yajlis di sini fi'il lazim. Maka kemungkinan besar man ini sebagai mubtada. Kalau sesudah isim syarat baik ma atau man itu fi'il mudhari' akan tetapi muta'addi dengan kata lain yang membutuhkan maf'ul, maka misalkan di sini ada isim syarat ya, isim syarat. Setelahnya itu ada fi'il lazim, fi'il muta'addi, fi'il yang membutuhkan maf'ul ya. Maka dua kemungkinan. Ada maf'ulnya, maksudnya disebutkan maf'ulnya, tidak ada maf'ulnya. Tidak ada maf'ulnya. Gimana yang ada maf'ulnya?
Kita lihat contoh yang ini, man ya'mal su'an. Ya'mal setelahnya ini fi'il muta'addi. Su'an ini sudah ada maf'ulnya kan? Ada maf'ulnya. Maka kalau ada maf'ulnya, isim syarat itu jadi mubtada. Kalau tidak ada maf'ulnya, fi'ilnya itu muta'addi akan tetapi belum ada maf'ulnya, maka isim syaratnya itu sebagai maf'ul. Contohnya yang mana? Yang atas ini, man taf'alu wa ma taf'alu. Taf'alu, kalian berbuat. Apa yang kalian berbuat? Nah, belum ada kan? Min khairin ini hanya sebagai penjelas, tidak ada maf'ulnya. Maka ma ini sebagai maf'ulnya. Jadi ana ulangi, isim syarat ketika sesudahnya ada fi'il, maka kalau fi'il lazim, maka dia jadi mubtada. Kalau fi'il muta'addi, maka ada dua kemungkinan. Kalau disebutkan maf'ulnya, maka dia jadi mubtada. Kalau belum disebutkan maf'ulnya, dia justru jadi maf'ulnya. Kalau bingung, jangan terlalu dipikirkan ya. Yang penting mustaqim, fokus kepada apa yang kita pelajari, bahwa kita sedang membahas pembagian jawazim kedua. In isim bittifaq, ma itu in itu huruf harfun bittifaq, ma itu ismun bittifaq li ghairil akil, man itu ismun bittifaq lil akil. Seperti itu aja. Ketika ada fiil sesudahnya, dua-duanya fiil itu harus majzum. Sampai situ saja. Kalau mutafsilnya silahkan diulang-ulangi syarah yang barusan. Silahkan mau screenshot, silahkan. Kalau tidak atau mau lihat rekaman nanti ya, mana mau hapus, kita masuk ke selanjutnya ya, jazim yang selanjutnya. Afwan, untuk ustazah yang memegang HP ya, mungkin tolong bisa cari di internet ya, sekarang kalau bisa ya, sambil Anda menerangkan, sambil Anda menunggu, ketik aja syair ismiyatun tolabiyatun wabijamidin. Anda lupa lagi syair potongan selanjutnya, ismiyatun tolabiyatun wabijamidin wabima wabiqad, apalagi lupa lagi ya. Coba tolong carikannya di internet ya, ismiyatun tolabiyatun wabijamidin sampai akhir. Nanti Anda akan bertanya di tengah-tengah terusan bait ini. Jadi ismiyatun tolabiyatun wabijamidin. Nanti insya Allah ada, kalau nggak salah akan keluar ya. Ismiyatun tolabiyatun wabijamin wabima wabiqad. Anda lupa lagi ya. Nanti ada kaitannya dengan syarah selanjutnya. Silakan kalau sudah di screenshot, Anda hapus ya. Baik, kita masuk ke huruf selanjutnya yaitu mahma. Mahma ini merupakan ismun alal ashah. Berarti yang lebih sahnya itu dia itu sebagai isim. Berarti ismu syartin jazimin ya. Sampai akhirnya zimu fi'lin al-awwal fi'lu syart wa tsani jawabu. Ketika kita bilang ismun, maka kita harus lihat apakah dia itu sebagai mubtada, maf'ul dan sebagainya, harus ada mahal di dalam i'rab. Kita ambil contoh di dalam ayat Al-Qur'an ya. Mahma ta'tina mahma ta'tina bihi min ayatin litas harona fama nahnu
laka bimu'minina. Mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana fama nahnu laka bimu'minina. Panjang ya. Tapi kalau sangat ana lihat ini sangat luar biasa ya ayat ini ya. Diirobkan Masya Allah. Kita lihat mahma. Nah, ini dia itu sebagai isim. Maka kita lihat isim di sini setelahnya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'nya itu membutuhkan maf'ul atau tidak, muta'addi atau lazim. Di sini kebetulan dia itu sebagai muta'addi, membutuhkan maf'ul. Ta'tina, kamu mendatangi kami. Berarti dengan kata lain fa'ilnya kamu, anta, maf'ulnya na, domir na. Berarti fi'il muta'addi sudah ada maf'ulnya. Maka kita langsung bisa katakan mahma ini sebagai mubtada. Jadi ismu syartin jazimin yajimu fi'lain, al-awwal fi'lu syart wa tsani jawabuhu wa jazaohu mubtada'un mabniun ala sukun fi mahalli raf'in, gitu ya. Ta'tina sebagai fi'il syarat majzum wa alamatu jazmihi hadful ya. Kasrah ini ciri sebagai mahdzufnya ya, karena ya itu tidak mungkin sesuai kecuali kasrah sebelumnya. Jadi ta'tina asalnya ta'tina, ata ya ti panjang ya. Jadi majzum ala hadzfil ya. Wa fa'iluhu dhamir mustatir taqdiruhu anta. Fa'ilnya apa? Dhamir mustatir taqdiruhu anta. Terus nah di sini dhamir muttasil, dia itu sebagai maf'ul bih mabni ala sukun ya. Terus min ayatin litasharana. Nah, ini sebagai penjelas aja ya. Litasharana sama ya. Litasharana ini sebagai apa? Lam ini sudah kita pelajari. Lam apa? Lam ta'lil. Afwan, lam mukai ya, sama ya. Lam mukai itu. Jadi bisa li antasharana ya. Seperti kita sudah pelajari bi'an mudmarah jawazan. Jadi litasharana atau li antasharana. Itu sudah belajar. Pokoknya jangan membahas ini. Litasharana udah. Min ayatin merupakan penjelasan min ta'tina. Min ayatin litasharana. Ini semuanya penjelas untuk ta'ti ya. Maka jawab syaratnya fama nahnu laka bimu'minin. Nah, mahma kalau ini fi'il gampang ya, ta'tina. Kalau ini sebagai jawab syarat, jawab syaratnya ini bukan fi'il sama sekali. Kita bilang dia itu yazimu fi'lain. Kenapa di sini bukan fi'il? Fama nahnu laka bimu'minin, ini bukan fi'il. Baik, sebelum kita jawab, ada yang sudah menemukan apa bait yang barusan? Ada Ustaz. Baik, coba disebutkan Ustazah. Ana tulis ya. Silahkan. Ini jumlatun ismiyatun. Ismiyatun. Terus? Baitnya ya Ustaz? Iya, baitnya. Oh iya, sebentar. Kalau nggak salah tolabiyatun ya. Yaqulu Ibnu Malikin ismiyatun tolabiyatun wabijamidin. Wabijamidin ya. Nah, wabima Ya. waqad. Gimana? Wabima waqad. Wabalna ini Ustaz. Ba lam nun. Wabilan. Wabitanfisi. Wabitanfis ya. Naam. Wabitanfisi fi hadzal baiti. Nah, udah. Kalau nggak salah udah ya.
Wa bima Masih wa panjang biqad. ini. Wa bima wa qad wa bilan wa bitanfisi fi hadzal baiti min alfiyati Ibni Malikin. Itu. Jadi bait ini merupakan bait dari Ibnu Malik. Nah, gitu aja. Baik, syukran jazilan Ustazah. Apa Ustaz? Ya. Jadi di dalam alfiyah nih ada ismiyatun talabiyatun wa bijamidin wa bima wa biqad wa bilan wa bitanfisi. Jadi gini. Jawabu syart harus ada fa. Sekali lagi, jawabu syarat harus ada fa. Kapan? Pertama, ismiyatun. Ketika jawabu syaratnya itu jumlah ismiyah, yaitu mubtada plus khobar ya. Mubtada plus khobar. Seperti halnya di dalam hal ini, fama nahnu laka bimu'minina. Ma di sini ma nafiyah ya, khilaf para ulama ingda tamimiyah dan sebagainya ya. Apakah beramal laisa dan sebagainya. Ala kulli hal nahnu laka bimu'minina merupakan jumlah ismiyah, nahnu sebagai mubtada, kita bilang ya. Oh, afwan. Bukan apa? Bukan ismiyatun ya di sini. Wabima ini. Afwan ya Allah. Ketika jawabu syaratnya diawali dengan ismiyatun jumlah ismiyah, tolabiyatun fi'il amr, wabijamidin fi'il jamid, maksudnya laisa ya, asa, wabima atau diawali oleh ma, waqad atau diawali dengan qad, wabilan atau dengan lan, wabitanfis maksudnya sin saufa ya, maka harus dibarengi dengan fa. Di sini kebetulan jawabu syaratnya itu diawali dengan ma, maka harus fama. Nahnu laka bimu'minin juga mubtada khobar. Atau ini ada bahasan tertentu sih, ma ini beramal apa? Beramal laisa menurut Hijaziyah ala kulli hal. Kalau ada ma, maka harus ada fa di sini ya. Harus ada fa ketika jawabannya ada ma. Atau ismiyatun, jumlahnya jumlah ismiyah. Fa nahnu laka bi fa apa gitu misalkan jumlah ismiyah ketika mubtada khobar berupa jumlah mubtada khobar atau tolabiyah isim tolabiyah fi'il amr. Misalkan idza jaa nasrullah fasabbih kan, sabbih ini merupakan fi'il amr maka harus dibarengi dengan fa. Fasabbih. Kalau bijamidin ada laisa dan sebagainya. Jadi bisa jawabu syarat selain dari fi'il mudhari', yaitu bisa ismiyah, tolabiyah atau fi'il jamid ya, yang tidak ada tasrifan secara utuh, secara kamil, maka harus dibarengi dengan fa. Kita cara i'rabnya fa waqi'atun fi jawabi syart mahma. Jadi ada dalam jawabu syart mahma. Secara tafsil, insya Allah kita akan bahas secara min detail i'roban ini. Tapi yang perlu kita ketahui di awal itu ya, bahwa muhma itu isim yang mesti ada mahal di dalam i'rob. Selanjutnya, izma. Izma ini harfun alal asoh. Berarti harfu syartin jazimin sampai akhir ya. Kalau di dalam syarah banyak sekali ya contoh izma ya. Innaka izma ta'tina ma anta amirun bihi tulfi man iyyahu ta'muru atiya. Banyak sekali. Ala kulli hal jarang juga kita menemukan izma. Kita bilang izma itu harfu syartin. Berarti tidak perlu bingung kita mengirob dia itu sebagai mubtada atau sebagai maf'ul dan sebagainya, karena izma itu tidak punya mahal di dalam i'rob. Kita langsung selanjutnya.
Ayun ya. Ayun. Kalau ayun ini tergantung diidhofahkan kepada apa? Harfu sama ya, ayun ini merupakan ismu syartin. Maksudnya tergantung apa yang diidhofahkan. Ya, nanti contohnya kita langsung ambil ya biar kelihatan. Ayya ma tad'u falahu al-asma ul husna. Ayyan ma tad'u. Ma di sini zaidah. Kita bilang ma ini zaidah, jadi nggak perlu bingung. Zaidah. Bagaimana kita tahu zaidah? Ini harus ada zauq sebagainya lah, insyaallah ya. Jangan terlalu bingung. Intinya ayyan tad'u. Ayyan tad'u. Kita bilang ayyan di sini sebagai isim syarat. Di sini ada tad'u. Tad'u ini fi'il muta'adi atau lazim. Ad'ullaha. Oh, berarti ada maf'ulnya. Ini sebagai fi'il muta'adi. Kita lihat kalau fi'il muta'adi, tad'u di sini sudah ada maf'ulnya tidak? Tad'u belum ada maf'ulnya, tad'u apa? Belum. Berarti ayyan di sini sebagai maf'ulnya. Ini afwan tad'u ya. Antum. Bahaya kalau tidak ada alif barusan. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Tad'u fi'lun mudhari'un majzumun bi ayyan. Wa alamatu jazmihi hadfun nun. Wa wawul jama'ah dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kalau ini fi'il syarat, terus manakah jawabu syaratnya ya? Falahul asmaul husna. Kita lihat kok ada fa di sini. Berarti sesudahnya itu pasti bukan fi'il mudhari kebanyakan. Kalau di sini lahul asmaul husna, jumlah ismiyah mubtada dan khobar. Al asmaul husna lahu. Berarti lahu ini sebagai khobar muqaddam, al asmaul husna mubtada dan sifah. Wa jumlah falahul asmaul husna fi mahali jazmin jawabu syarat atau jawabu ayya. Jadi ala kulli hal ketika lahul asmaul husna ini merupakan jumlah ismiyah, maka jawabnya itu harus dibarengi dengan fa. Ismu syarat sudah, ayun masih ayun, terus mata. Mata di sini gampang. Ini juga ismu syarat ya. Ismu syarat. Contohnya ana langsung mata ad-dha'il imamata. Jawabannya apa? Ta'rifuni. Ta'rifuni, benar ya? Mata ad'il imamata ta'rifuni. Kapan saja saya memakai imamah, maka kamu akan mengetahui atau mengenaliku. Kalian mengetahui atau mengenaliku. Mata di sini sebagai isim syarat. Mesti dan wajib ada mahal di dalam i'rab. Adha asalnya adha'il imamata, asalnya adha al imamata, majzum ya. Walam jazmi as-sukun. Ini juga majzum karena mata. Jawabu syaratnya apa? Ini fi'il syarat ya. Ta'rifuni ini sebagai jawabu syarat.
majzum wa alamatu jazmi hadfun nun ya. Asalnya ta'rifuna ni gitu. Ni atau ya mutakalim nunnya wiqayah, ya mutakalimnya itu sebagai maf'ul bih. Maka bagaimana cara kita mengi'rab mata ini? Mata apakah dia sebagai mubtada, apakah dia sebagai maf'ul? Ternyata tidak keduanya. Dia itu, mata itu sebagai dzaraf. Karena menunjukkan dzaraf zaman, maka fi mahali nasbin. Karena dia nanti yang siapa yang memansubkan adha ala kulli hal, yaitu kita bilang aja mansubun ala dzarfiyah gitu ya. Mansubun ala dzarfiyah az-zamaniyah. Maksudnya mansub pasti, karena yang namanya dzaraf itu minal mansubat. Hapus lagi. Sesudah mata ada ayyana. Ayyana. Sama ya, ayyana juga merupakan ismu syartin. Ismu syartin. Maka kalau dalam kitab syarah, fa ayyana ma ta'dil bihi ar-rih tanzil. Ayyana di sini mabni ya. Ayyana mabni alal fathi fi mahali nasbin ala al-dzarfiyah. Maksudnya dia juga dzaraf, menunjukkan dzaraf. Kalau dalam kitab syarah, fa ayyana ma ta'dil bihi rih tanzil. Ayyana ma ta'dil. Ini majzum, ini fi'il syarat. Tanzil jawabu syarat. Perihal kita kalau menemukan ayyana, maka sudahnya harus menjazmkan dua fi'il. Jarang ya, masih jarang. Sangat jarang ya. Yang selanjutnya aina. Aina juga isim syarat. Maka contohnya kita bilang dalam Al-Qur'an ainama takunu yudrikumul maut ya. Yudrikumul maut. Ainama, ingat ma-nya tetap zaidah. Nanti kita bahas siapa saja yang masuk atau kemasukan ma ya. Apa aja yang kemasukan ma. Kita bilang di akhir. Jadi aina di sini isim syarat. Dia juga mansub atau fi mahali nasbin ala adzarfiyah. Dia juga menunjukkan dzaraf. Maka kita bilang gampang, dia mansubun ala dzarfiyah di fi'lin ba'dah. Jadi ayyana ini dzaraf, mata ini dzaraf. Siapakah yang memansubkan fi'il sesudahnya atau jawab fi'il syarat sesudahnya? Ayyana, ayyana semuanya isim syarat, tetapi dia itu mansubun ala dzarfiyah, mansub ya, ala dzarfiyah. Kita bilang kita nyarobkan ya, ayyinama, ayyina isim syarat jazim. Mabni ya, mabni, nggak mungkin kita nggak mendapati ainu, nggak mungkin ya. Mabniun alal fathi fi mahali nasbin ala dzarfiyah ma zaidah takunu. Di sini takununya kana atamah di mana wujida, berarti bukan merupakan kana wa akhwatuha yang
memarfukan dan memanasubkan mubtada khobar ya. Di sini takunu bimakna wujida. Jadi takunu fi'il mudhari majzum bi aina wa alamatul jazmiyah hadful nun wal waw fa'il. Yudrikumul maut, yudrik jawabu syart majzum bi aina wa alamatul jazmihi as-sukun wa kafnya ini maf'ul bih, mim alamatul jama', al mautu fa'il dari yudrik gitu. Nanti kalau mau bisa tata cara i'rab di kitab selanjutnya. Di sesi kali ini perhatikan mana isim, mana huruf. Kalau dia itu sebagai isim kemungkinannya jadi mubtada, kemungkinan jadi maf'ul kapan? Kalau dia isim berupa dzaraf gampang, mansubun ala dzarfiyah, mansubnya oleh fiil sesudahnya. Terus sudah penuh ya. Silahkan di screenshot jika dibutuhkan ya. Ana hapus, kita masuk ke huruf atau isim selanjutnya, yaitu anna. Anna. Yang ke-10 ialah anna ya. Anna juga di sini merupakan ismu syart. Ismu syart. Terus dia juga mabni ya ala sukun ya, tetap mansubun ala dzarfiyah. Berarti ini juga dia itu juga dzaraf. Anna. Dimanapun gitu ya. Dzaraf dimanapun. Kalau dalam kitab-kitab syarah pasti banyak menyebutkan bait syair ya. Karena bacakan saja. Anna ta'tiha tastajir biha tajid hataban jazalan wa naran ta'ajjaja. Di sini ada anna ta'tiha. Anna ta'tiha. Insyaallah kita bahas di kitab selanjutnya. Ala kulli hal ketika kita mendapati anna, dia itu mabni ala sukun mansubun ala dzarfiyah, mabniun fi mahalli nasbin ala dzarfiyah, gitu aja ya. Jangan terlalu bingung dahulu di sinilah. Sesudah anna kita selanjutnya yaitu haitsuma. Haitsuma juga sama ya, merupakan dzaraf, berarti isim syarat. Dia juga asalnya itu menunjukkan dzaraf makan. Dzaraf makan seperti aina dan anna dimanapun ya. Haitsuma tastaqim, dimanapun kamu beristiqomah, yuqaddir lakallahu. Anda tulis saja, ini gampang ya. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan, sampai akhir fi ghaibiril azman ya. Haitsuma tastaqim, dimanapun tastaqim kamu beristiqomah, yuqaddir lakallahu, niscaya Allah akan memberikan takdir atau takaran terhadapmu atau mentakdirkan najahan, kesuksesan. Niscaya Allah akan memberikan kesuksesan ketika kamu istiqomah. Jadi ini fi'il syarat ya. Fi'il syarat ini yuqaddir jawabu asyar. Tastaqim fi'il syarat majzum ala jazmi as-sukun wa fa'il dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta ya. Yuqaddir jawabu syarat majzum bi haitsuma wa alamat jazmihi as-sukun laka jar majrur muta'alliqun bi yuqaddir Allahu lafzul jalalah ya. Fa'ilun marfu'un alamatu raf'i dhammah najahan maf'ulun bi mansub wa alamatu nasbi fatadhiru ala akhirih. Haitsuma itu isim syarat berupa dzaraf. Jadi haitsuma dzaraf makan ya, mansubun ala dzarfiyah ditastaqim oleh tastaqim. Sudah tastaqim kaifama. Kaifama juga ismu syarat ya.
ismu syartin. Kalau ini kaifama ini kan kalau kita perhatikan ketika hal ja'a Zaidun dhahikan, maka dhahikan ini merupakan jawab dari kaifa. Ja'a Zaidun. Bagaimana ja'a Zaidun dhahikan? Jawab dari kaifa. Dengan kata lain ada korelasinya dengan kaifama ini. Jadi kaifama ini hukum asalnya itu dia itu diletakkan atau diperuntukkan untuk hal, dengan katanya hal juga mansub. Nah, ini agak belibet nih. Nantilah kita bahas secara rinci di kitab selanjutnya. Apalagi kaifama ini jarang sekali ya. Jarang sekali kita menemukan. Ala kulli hal, kalau kita menemukan ya kaifama, maka fi'il sesudahnya, dua fi'il sesudahnya majzum oleh kaifama, dan kaifama ini sebagai hal, berarti kita harus belajar dulu hal dan sebagainya, kita belum ya, terbatas. Ala kulli hal seperti itu. Terus yang terakhir, wa idza fi syi'ri khassatan. Kalau idza, wah ini udah ya semuanya, ada jazim, jawazim yang lain masuk ke fi'il mudhari yaitu idza. Idza fi syi'ri, hanya di syair, khassatan dalam syair saja. Dan idza ini menunjukkan waktu ya, berarti ismu syarat jazim berarti. Idza menunjukkan dzaraf. Atau kita bilang contohnya idza tusibka. Khassasah fatahammal. Fatahammal. Idza tusibka, berarti jika atau kapan, ketika, berarti menunjukkan kepada waktu, yaitu dzaraf ya. Tusibka majzum bi idza wa alamat jazmihi as-sukun. Fa'ilnya khassasa. Fa'ilnya di khassasa, kaf ini sebagai maf'ul, fatahamal jawab syart. Tahamal ini kan fi'il amr ya, maka pikulah gitulah, pikulah. Tahamal ini fi'il amr, maka jawabannya itu harus memakai fa karena berupa fi'il amr. Idza tusibka khassasah, jika khassasah atau derita menimpamu, fatahammal, maka pikulah dengan baik gitu ya. Itu ya. Idza jarang sekali dia menjazmkan, dan dalam syair saja dia menjazmkan. Ala kulli hal, kita tahu mana isim, mana huruf ya. Mana dia itu sebagai dzaraf, banyak ya dzaraf, mana dia sebagai mubtada, mana dia sebagai maf'ul muqaddam, mana dia yang sebagai hal. Terus seperti itu mungkin ya. Tidak ada lagi ya, udah beres jawazim. Kan tetapi ana seperti yang ana barusan bilang, ada tadi sisipan ma ya. Ada sisipan ma. Kita bagi menjadi ana baca ya di dalam syarah nih ya. Wa qad ulima min kalamil musannif anna idza wa haitsu wa kaifa la tajzimu illa ma'ama wa huwa kadzalik. Nah, berarti ada yang yajzim
ma'al, ma wujuban. Nah, berarti harus ada ma ya, harus diiringi oleh ma, yaitu idza haitsu dan kaifa. Terus ada juga yang selainnya, ada yang mamnu'u ma'a ma. Jadi tidak boleh ada ma sama sekali ya. Yaitu man, ma, mahma, dan anna. Yang terakhir ada boleh fihil amroni. Maksudnya fihil amroni itu boleh milih, boleh pakai ma atau tidak, yaitu ayun ya, mata, sama aina. Nah, ini khulasoh masuk dan tidaknya ma ya. Ada yang wajib bersama ma, yaitu idza, haitsu, dan kaifa. Ada yang jangan sama sekali ditambahkan ma, yaitu man, ma, mahma, dan anna. Fihil amroni maksudnya boleh masuk ma atau tidak, yaitu ayun, mata, dan aina. Baik, sekian syarah yang ana atau mudarosah kali ini dalam syarah al-jurumiyah. Ana cukupkan sekian ya. Baik, ana akan tutup dahulu. Terus bagi yang mau takdim, ana persilahkan ya. Allahu a'lam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.